Hai, selamat datang di Booth Permata Anugrah Abadi. Permata Anugrah Abadi merupakan salah satu SI yang berfokus pada security. Dan pastinya kami juga memiliki engineer yang qualified yang dapat mensupport Bapak Ibu sekalian. Tanpa perlu waktu panjang, kita langsung aja yuk masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang biasanya menjadi topik penting atau permasalahan yang ada di sebuah company. Yuk, kita cek. Halo semuanya, selamat datang di booth kami, Booth Permata Anugrah Abadi. Perkenalkan, nama saya Hadwi Saputro, sini sebagai Group Head Technical untuk engineer. Oke, pada bahasan kali ini kita berbicara tentang digital transformation dalam bisnis ya. Seperti kita ketahui, bisnis sudah berkembang pesat yang dari beberapa tahun lalu ya. Misalnya sebagai salah satu contoh dari aktiviti finansial, dulu yang kita sering ke ATM untuk melakukan aktivitas finansial berubah sudah memakai web, dan di era sekarang sudah memakai mobile banking, dan kemajuannya cukup pesat untuk saat ini. Begitu juga dengan gaya hidup di mana dulu kita berbelanja mungkin di pasar tradisional ataupun kita ke swalayan, sekarang tinggal dari handphone udah bisa kita berbelanja apa aja dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan ke hobi ya. Marketplace sudah begitu banyaknya. Dan yang menjadi challenge apa sekarang? Yang menjadi challenge adalah data personal kita tersebar di mana-mana gitu, bukan cuma sekedar di government ataupun di banking, tapi di marketplace, tergantung dari beberapa marketplace yang teman-teman ikutin ya. Semakin banyak marketplace, di situ pula data teman-teman itu tersebar gitu. Yang menjadi challenge apa? Yang menjadi challenge bagaimana mengamankan data itu semuanya ini. Mungkin beberapa waktu lalu kita sudah sama-sama tahu ada beberapa e-commerce data pelanggannya bukan cuma satu atau dua, tapi semua data pelanggannya viral muncul di internet, mungkin dijual di dark web. Sedangkan di dark web sendiri bukan cuma data e-commerce saja, di situ ada data kartu kredit, data email, data nomor telepon kita, nama lengkap, bahkan sampai dengan alamat kita ya, seperti itu. Nah, yang jadi concern sekarang itu, yang jadi permasalahan, pola serangan ataupun dari attacker itu sudah berubah. Yang dulu dimana sudah mulai ditinggalkan ya. Yang dulu orang mencoba menjebol dari luar, mengetek services, mengetek di level-level depan. Sekarang mereka sudah berubah polanya. Mereka sudah mengincar. Mereka mau nyari target apa sih? Misalnya mau nyari target nasabah ataupun target pelanggan dari beberapa e-commerce. Mereka akan mengunci dulu targetnya. Habis itu mereka melakukan social engineering. Mereka masuk ke dalam. Jadi metodenya sudah ke arah whitelist ya. Karena sudah bukan nge-device merubah tampilan web, karena sekarang sudah mencari informasi apa sih yang bisa dijual, bisa dijadikan uang gitu. Nah, saya punya beberapa tips untuk itu semuanya, bagaimana sih mensecurekan di era digital transformation ini. Yang pertama, kita improve security perimeter. Mungkin sekarang juga masih banyak ya yang pola pikirnya itu masih harus membuat tembok tinggi-tinggi gitu, firewall-nya harus canggih segala macam, tapi mereka kadang-kadang nggak memikir ke arah dalamnya, bagaimana kalau ancaman itu terdapat dari dalam gitu. Improve ini di sini bukan sekedar improve ataupun yang penting ada ya, misalnya untuk endpoint yang penting saya udah ada antivirus. Oh, tidak seperti itu. Jadi harus di improve misalnya dari antivirus. Sekarang udah zamannya ke endpoint detection and response, karena kemarin ada ransomware yang mengencrypt, jadi dengan EDR ini bisa di-prevent. Salah satu tipsnya. Dan tips yang kedua, membuat security rule atau security policy ini sebagai software development. Artinya begitu kita membuat sesuatu perimeter security, kita harus selalu mendevelop ataupun mengupdate untuk security ataupun rulesnya berdasarkan tantangan yang ada ya, seperti itu. Nah, untuk melihat tantangan yang ada itu kita bisa pakai threat analytic. Untuk yang ketiga bisa pakai threat analytic, karena threat analytic itu mempunyai repository dari World Wide, semua signature maupun kejadian-kejadian di security ya, incident security itu ada di threat analytic, ada di dua web, dan itu diupdate secara real time, seperti itu. Dan terus bagaimana sih kita untuk
mempercepat untuk merespon jika ada security incident, maka kita perlu menggunakan incident response. Ini yang keempat menggunakan incident response untuk melakukan prevent dan action, karena tidak mungkin kita memonitor dashboard dari tool security kita, menangkap dari sensor-sensor yang ada. Misalnya ada orang mengirimkan DDoS, port scanning segala macam. Nah, mungkin teman-teman SOC ataupun teman-teman NOC tidak tiap detik ya melihat dashboard atau ada untuk menemukan kejadian tersebut. Nah, dengan incident response, hal itu bisa direspon dengan cepat dan melakukan update terhadap sensor-sensor security untuk melakukan prevent atau blocking terhadap attempt ya, sesuatu yang bersifatnya attempt atau mencoba-coba seperti itu. Nah, yang kelima, kita sarankan untuk memakai compliant. Untuk banking mungkin bisa memakai PCI DSS, untuk medical bisa mempunyai HIPAA untuk benchmark compliant ya, ataupun kalau mau lebih detail lagi bisa pakai NIST ataupun CIS yang lebih banyak lagi untuk benchmark security ya, untuk aturan-aturan secara detailnya seperti itu. Kembali saat ini kita membangun perimeter security sebenarnya perlu balik lagi ke dalam dulu. Sebenarnya apa yang sih kita jaga sih? Yang perlu kita jaga kan sebenarnya informasi ya, data gitu. Data yang kita perlu jaga. Nah, karena data ini kritikal. Ini beberapa fakta ya tentang informasi ya. Mungkin agak sedikit ngawang-ngawang, tapi ini perlu jadi patokan. Nah, ini beberapa fakta tentang informasi ataupun data. Informasi itu ekuivalen dengan bisnis. Kenapa ekuivalen dengan bisnis? Karena saya ambil contoh sebagai sesuatu yang paling mudah. Misalnya ada suatu informasi restoran itu mempunyai resep andalan ya, mempunyai menu andalan, dan resepnya itu diambil oleh restoran sebelah dan mereka menggunakan resep itu untuk membuat makanan yang serupa dengan harga jauh lebih rendah. Nah, pasti impact ke bisnis dan pasti bisnisnya akan turun seperti itu. Dan yang kedua, satu hal lagi, informasi itu merupakan aset. Jadi resep yang ada dari menu andalan tersebut merupakan sebenarnya aset company. Aset company. Jadi membuat secure informasi sama juga menjaga aset company. Nah, itu beberapa fakta tentang informasi ya. Nah, terus informasi itu juga gampang dibagi ya, shareable ya, gampang di-share. Contohnya seperti ini. Jika kita kalau misalnya makan ataupun kita punya roti atau punya sepiring nasi goreng, kalau diambil sama orang bekasnya akan terlihat gitu. Bagaimana dengan data atau file? Di copy nggak akan kelihatan gitu. Paling mungkin di forensik lebih jauh mungkin cuma terlihat ada lognya saja gitu. Tapi kalau misalnya lognya itu dihapus, sudah kita nggak akan tahu gitu. Tiba-tiba datanya udah keluar aja, udah viral aja di dunia maya. Jadi informasi sangat mudah untuk dibagi-bagikan ya. Dan salah satu fakta juga, harga dari informasi itu akan meningkat dengan penggunaannya. Semakin sering informasi itu digunakan akan semakin berharga. Informasi itu juga gampang rusak ya, gampang rusak. Misalnya saya dapat informasi nomor telepon dari seorang teman, di-share misalnya lewat WhatsApp ataupun lewat Telegram, terus tiba-tiba dia dengan sengaja menghilangkan 1 digit dari nomor telepon tersebut, maka saya udah nggak bisa pakai nomor telepon tersebut ini. Saya nggak tahu ya, udah rusak, informasi udah rusak, nomor telepon itu udah rusak seperti itu. Terus yang terakhir, fakta yang terakhir, harga informasi itu akan semakin mahal, akan semakin meningkat jika informasi itu semakin akurat. Salah satu contohnya, misalnya saya punya nama buat apa? Oh iya, saya tahu namanya. Tapi kalau nama dengan nomor telepon, saya bisa hubungin ya orangnya karena ada nomor teleponnya. Misalnya ditambah lagi ketiga, ada emailnya. Oh, saya bisa menuliskan surel atau email ke informasi tersebut. Jadi semakin lengkap informasinya akan semakin mahal. Seperti itu. Nah, di pembicaraan kali ini kita membawakan beberapa solusi bagaimana cara mengamankan informasi. Kita berbicara lebih dalam lagi ya, saya nggak mau berbicara ke depan masalah firewall, thread segala macam lah. Jadi saya mau berbicara di arah ke belakang karena ini merupakan pertahanan terakhir dari informasi ya. Solusi yang kita bawa sekarang ini database security, karena kita lumayan berpengalaman lebih dari 8 tahun kita berkecimpung dalam database security. Based on pengalaman kita,
incident security di dalam database sendiri itu 95% karena internal threat. Internal threat bisa terjadi beberapa sih, bukan cuma sekedar pencurian data dari yang dilakukan oleh pihak internal, mungkin juga ada juga kejadian di mana dari internal tidak sengaja melakukan modifikasi yang ternyata data-data tersebut penting, kritikal gitu, sehingga aplikasi yang berjalan di atasnya tidak bisa berjalan atau down. Seperti itu salah satu beberapa contohnya ya. Dan juga database security ini bisa memprevent dari perubahan data dari orang yang mempunyai authorize terhadap sistem ataupun database yang tidak bisa dijaga oleh database, seperti itu. Untuk database security ini kita punya dua, database encryption dan database protection. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin sebagian sudah mengerti mengenai data encryption ataupun data protection. Bisa nggak saya pakai salah satunya? Kalau menurut saya kedua hal ini adalah saling melengkapi. Kenapa saling melengkapi? Untuk data encryption dia bekerja pada level filenya atau fisiknya ya, datanya, file database-nya, seperti itu yang di encrypt. Untuk data protection itu lebih bekerja terhadap aksesnya. Siapa sih yang mengakses, user siapa sih yang tidak dijaga oleh database. Oke, mulai dari data encryption. Data encryption itu di solusi kita terbagi ada dua. Ada file encryption dan data tokenization. Dan untuk data encryption sendiri mungkin udah sama-sama familiar, kita mengencrypt suatu file. Jika seandainya file itu diambil sama orang ataupun orang yang nggak berhak tanpa ada privilege, dia tidak akan bisa membuka karena filenya udah ter-encrypt gitu. Nah, ini yang untuk yang kedua, data tokenization. Data tokenization ini kita merubah isi dalam database. Misalnya data PII, personal identification information, yang kemarin banyak viral lah, bocor di dunia maya. Nah, data PII ini kita token, kita acak. Misalnya nomor telepon dari 08 bla 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 bla, kita rubah menjadi 23456. Itu salah satu contohnya data tokenization. Jadi seandainya ada orang yang tidak berhak untuk mengambilnya, biarpun mereka mempunyai privilege di dalam database, mereka tidak akan bisa membaca. Seperti itu salah satu contoh dari data tokenization. Oke, untuk solusi yang kedua, data protection. Data protection ini mempunyai konsep lebih memonitor atau memprevent, menjaga dari akses orang yang masuk database yang mempunyai privilege. Jadi menjaga apa yang tidak dijaga oleh database. Banyak sekali fiturnya dari data protection, tapi di sini saya akan mengupas cuma beberapa saja. Oke, yang pertama, fitur pertama dia bisa melakukan prevent ataupun blocking dari kerusakan database disebabkan eksternal maupun internal. Jadi seseorang yang mempunyai privilege ke dalam database, misalnya contoh root bisa masuk kemana aja karena dia mempunyai privilege sebagai admin. Sebagai root dia bisa memodifikasi tabel apa aja, skema apa aja. Tapi seharusnya dia tidak berhak untuk, misalnya contoh dia mau memodifikasi gaji dia sendiri. Itu sebagai salah satu contohnya. Jadi bisa memprevent kerusakan data-data yang disebabkan oleh user yang mempunyai privilege ke dalam database. Jadi itu salah satu fitur dari data protection ya, menjaga apa yang tidak bisa dijaga database, seperti itu. Untuk fitur yang kedua ada data masking. Data masking ini seperti apa sih? Namanya masking itu seperti topeng ya. Jadi kita memberikan topeng di data. Jadi misalnya ada data kartu kredit ataupun nomor telepon. Misalnya ada orang yang punya privilege untuk mengakses tabel tertentu, tapi dia tidak berhak untuk melihat data-data kartu kredit. Misalnya ada data customer, ada user aplikasi ataupun user personal, dia boleh mengakses data customer untuk mencari informasi tentang customer. Misalnya nama, nomor telepon, alamat ataupun email, tapi di dalam tabel itu terdapat data kartu kredit yang seharusnya tidak boleh dilihat sama dia. Nah, solusi ini bisa memasking data tersebut. Misalnya ada 4 digit dari 16 digit yang hanya di show ke database tersebut ya, mengakses ya. Dan fitur yang ketiga, quarantine. Saya melakukan quarantine itu apa ya?
penjara ya, dia sampai menjarain. Sebenarnya Quarantine ini lebih ke arah prevent untuk attempt untuk logic bomb ya. Misalnya ada orang melakukan DDoS, melakukan login berulang kali, fail login segala macam, dia bisa mengkarantina dan memenjarakan user tersebut dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kita mau set satu hari ataupun satu minggu ataupun 1 bulan, kita bisa melakukan itu untuk mencegah penurunan performa database dari DDoS yang dilakukan oleh seorang ya. Di salah satu fiturnya juga database protection ini bisa melakukan scanning atas semua kelemahan database, misalnya perlu di patching atau di aplikasi ada konfigurasi yang miss, misalnya password fix segala macam, solusi ini mampu melakukan seperti itu. Dan terlebih lagi bagi teman-teman untuk misalnya mau melakukan memakai solusi ini, data protection ini, mungkin setelah itu bingung mau build policy-nya dan dulu seperti apa. Di dalam data protection ini sudah ada built-in security compliance ya. Misalnya mau pakai PCI DSS segala macam, bisa mengikuti di compliance yang dibuilt dalam solusi ini. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sehat selalu. Terima kasih telah mengikuti webinar kami. Terima kasih juga untuk Pak Hadwi selaku Group Head Technical kami. Semoga materi yang kami bawakan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan solusi pengamanan data. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian dapat menanyakan lebih detail ke kontak yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di event berikutnya. Bye-bye!